Oke, selamat datang di kuliah berikutnya. Kuliah berikutnya ini kita masuk ke topik evaporasi, di mana topik sebelumnya kita sudah bicara terkait dengan atmospheric moisture atau water vapor, uap air lebih tepatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fenomena evaporasi. Oke. Nah, ini kita bicara dulu pengertian. Sebetulnya yang secara umum kita tahu bahwa evaporasi adalah penguapan. Itu betul ya. Secara harfiah, evaporasi sebetulnya adalah proses pertukaran molekul air yang dimana adalah liquid di permukaan menjadi molekul uap air, atau di sini wujudnya menjadi wujud gas, fasenya menjadi fase gas di atmosfer melalui kekuatan panas. Tentu saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya evaporasi ini. Di antaranya adalah faktor-faktor meteorologis, seperti halnya radiasi matahari, kemudian kelembaban relatif yang terjadi di lokasi tersebut, kemudian tekanan uap, ya seperti apa tekanan uap yang sudah terjadi, apakah sudah mendekati tekanan uap jenuh atau belum, seperti itu. Kemudian ini masih kita bicara mengenai pengertian evaporasi. Jadi evaporasi adalah bentuk penguapan air dari permukaan air, tanah, dan bentuk permukaan lainnya oleh proses fisika. Kalau dilihat, ada dua unsur utama yang mempengaruhi terjadinya evaporasi. Yang pertama, kita tentu saja memerlukan energi, atau di sini energinya khususnya adalah dari radiasi matahari. Jadi radiasi matahari itu biasanya dalam bentuk gelombang akan dirubah menjadi panas. Panas inilah yang akan menghangatkan udara sekitar menjadi tenaga mekanik yang akan menyebabkan adanya perubahan molekul air menjadi molekul uap air seperti itu. Kemudian juga kita lihat tentu saja dari ketersediaan airnya. Maksudnya di sini adalah bagaimana persediaan air yang ada atau yang siap untuk melakukan evaporasi seperti itu. Nah, di sini juga kita masih melihat ya faktor-faktor penentu evaporasi. Seperti yang sudah saya sampaikan, tentu saja kita perlu radiasi matahari dalam bentuk panas yang akan mendorong terjadinya perubahan bentuk fase liquid menjadi fase gas. Nah, nanti kita bicara di sini di slide berikutnya kita bicara lebih dalam mengenai eh, radiasi matahari itu sebetulnya ada dua bentuk radiasi ya, ada short wave radiation dan long wave radiation. Kemudian faktor penentu lainnya adalah suhu udara. Suhu udara yang terjadi di permukaan bidang penguapan. Kemudian tadi sama seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan bicara mengenai faktor berikutnya adalah ketersediaan air. Banyak atau tidaknya, ada atau tidaknya air yang memang siap untuk melakukan evaporasi. Kemudian yang berikutnya juga bergantung pada kelembaban relatif, atau minggu lalu kita sudah bicara ya terkait dengan RH, kelembaban relatif itu ya tekanan uap jenuh dibagi dengan tekanan uap. Jadi seberapa besar tekanan uap itu sudah terjadi. Kalau dia sudah sampai ke tekanan uap jenuh, maka tidak bisa lagi uap air itu terbentuk karena sudah jenuh gitu ya tekanan uapnya. Kemudian juga faktor berikutnya adalah wind velocity atau kecepatan angin yang terjadi di atas bidang penguap. Nah, kalau kita hitung secara sederhana, misalnya kalian punya suatu waduk ya, deraja air di waduk atau danau ya, pada dasarnya adalah hubungan antara air masuk, air keluar, dan jumlah tampungan. Karena kita ini sedang melihat water balance-nya ya. Jadi kalau saya punya volume tampungan, tentu saja volume tampungan ini adalah jumlah air yang masuk dikurangi dengan jumlah air yang keluar. Jumlah air yang masuk di sini adalah P dan Q. P di sini adalah tentu saja hujan ya, hujan yang jatuh di waduk. Kemudian di sini Q adalah aliran permukaan yang masuk ke waduk. Kemudian yang berikutnya adalah bicara output. Outputnya apa saja di waduk? Yang pertama adalah O adalah aliran keluar dari waduk. Kemudian I adalah proses infiltrasi dari waduk ke dalam tanah. Dan yang berikutnya adalah evaporasi. Jadi kalau melihat dari water balance, secara water balance, sebetulnya evaporasi itu bisa dihitung dengan melihat berapa air yang masuk dikurangi dengan berapa air yang keluar dari suatu sistem permukaan air, entah itu danau atau waduk. Ini ya tadi ya yang saya sampaikan tadi ini sama ya, jadi perubahan tampungan itu adalah
volume yang masuk dikurangi volume yang keluar. Nah, bagaimana kita melihat evaporasi? Ya berarti kita tinggal melihat yang masuk dikurangi dengan yang keluar, dikurangi dengan volume tampungan wadah. Namun di sini ada beberapa catatan. Pengukuran dengan cara ini hanya memberikan perkiraan yang kasar dan agak sulit sebetulnya untuk dilakukan pengukurannya. Nih, kenapa? Karena sulit mengukur beberapa parameter yang ada di dalam persamaan tersebut. Di antaranya adalah parameter infiltrasi. Pertama, kalau kita lihat hujan, tentu saja kita sudah pernah bicara ya bagaimana kita bisa mengukur hujan. Hujan yang jatuh di sekitar waduk, oke, kita bisa ukur dengan manual atau automatic rain gauge. Kemudian bagaimana kita mengukur aliran permukaan yang masuk. Nah, ini di sini agak sulit karena biasanya aliran permukaan yang masuk ke waduk itu tidak hanya dari satu input anak sungai, tapi ada beberapa input anak sungai yang kecil, besar, sangat kecil gitu ya, yang menuju ke waduk. Jadi sangat sulit untuk dilakukan, atau kalau dilakukan itu hanya perkiraan kasar. Kemudian kalau kita lihat air yang keluar dari waduk, ini mungkin bisa dilakukan ya dengan mencatat berapa sih outflow yang memang keluar dari waduk untuk memenuhi kebutuhan air di downstream, air untuk irigasi atau air minum gitu ya. Nah, untuk perubahan volume delta S tadi biasanya bagaimana dilakukan? Mungkin ini bisa ya dilakukan dengan mengukur setiap waktu gitu elevasi muka air yang terjadi di waduk. Nah, namun infiltrasi di sini yang agak sulit, infiltrasi waduk agak sulit karena tidak bisa secara langsung kita lakukan, hanya berdasarkan perkiraan atau teori air tanah. Ini pun kita melihat bukan infiltrasi di waduk ya, atau infiltrasi dari air tanah yang di waduk, tetapi dari sumur jika ada sumur yang berdekatan di waduk seperti itu. Nah, ini agak sulit untuk dilakukan pengukuran. Jadi kalau kita melakukan pengukuran evaporasi dengan cara water balance atau neraca massa air yang tadi, itu agak sulit dilakukan dan hanya menimbulkan perkiraan yang kasar saja. Seperti itu ada constraint ya ketika kita melakukan perhitungan dengan neraca massa air. Sekarang kita bicara khusus untuk net radiation atau radiasi bersih. Nah, ini saya cerita dulu ya. Jadi, radiasi matahari yang datang, sebagaimana yang saya sampaikan, itu merupakan energi yang penting untuk terjadinya evaporasi. Radiasi matahari yang datang, atau kita sebut incoming radiation, itu sebetulnya tidak semua diserap oleh permukaan bumi ya, tapi ada juga yang dipantulkan kembali. Kita lihat. Radiasi matahari yang datang itu ada yang diserap oleh uap air dan debu, ada yang diserap oleh awan, dan juga tentu ada yang diserap oleh permukaan bumi itu sendiri. Tapi ada juga radiasi yang dipantulkan kembali atau dihamburkan kembali. Pertama dihamburkan oleh udara, dipantulkan oleh awan, dipantulkan oleh permukaan, seperti itu ya. Nah, perbandingan atau fraksi antara radiasi matahari yang dipantulkan kembali terhadap radiasi yang datang itu namanya adalah albedo, atau biasanya inisialnya atau kita notasinya adalah alfa ya. Jadi alfa atau albedo adalah fraksi atau perbandingan antara radiasi matahari yang dipantulkan terhadap radiasi matahari yang datang, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan radiasi itu sendiri. Radiasi itu sebetulnya dibagi menjadi, radiasi itu kan dalam bentuk gelombang, dia dibagi menjadi dua ya, yang satu adalah gelombang pendek, yang satu gelombang panjang. Seperti apa hukumnya kalau gelombang pendek? Gelombang pendek kalau suhu permukaan yang melakukan radiasi itu sangat-sangat tinggi. Contohnya adalah di sini kan matahari ya, radiasi yang kita lihat di sini adalah radiasi matahari. Sebagaimana kita tahu bahwa suhu matahari itu adalah sekitar 6000 Kelvin. Karena sangat tinggi suhunya, maka golongan radiasi yang dipancarkan itu masuk ke dalam golongan gelombang pendek. Nah, tapi di sini kita lihat lagi ya, ternyata bukan hanya matahari yang bisa melakukan radiasi. Semua jenis permukaan juga bisa melakukan radiasi, karena radiasi itu kan pancaran energi ya. Termasuk adalah permukaan bumi ini ya. Jadi, kalau kamu lihat di sini pancaran energi atau radiasi dari permukaan bumi itu masuk ke dalam golongan gelombang panjang. Kenapa? Karena suhu permukaan bumi yang melakukan radiasi itu tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan radiasi matahari. Jadi dia masuk ke dalam golongan gelombang panjang.
karena suhu yang memancarkannya, suhu benda atau suhu permukaan bumi yang memancarkannya itu cukup kecil seperti itu. Nah, pancaran permukaan di sini itu ada yang diserap oleh air ya sebelum dipancarkan, ternyata ada juga yang diserap dulu oleh uap air. Kemudian pancaran oleh awan, panas tampak, panas kelihatan itu semua masuk ke dalam golongan gelombang panjang. Nah, sekarang kita lihat rumusannya. Yang kita perlukan nanti dalam perhitungan evaporasi itu hanya yang sifatnya net radiation atau radiasi bersih. Nah, radiasi bersih ini kalau kita lihat rumusnya adalah radiasi yang datang dikali 1 min alfa atau albedo. Seperti itu ya. Ini radiasi yang datang ini maksudnya short wave ya dari matahari ya, dikurangi dengan radiasi gelombang panjang tadi yang ini. Nah, ketika kita sudah mengurangi ini ya, mendapatkan rumus ini, maka kita akan mendapatkan rumus radiasi bersih seperti itu ya. Kalau ini sama ya, ini sama, sebetulnya sama persis dengan gambar di slide sebelumnya ya, cuman ini mungkin lebih berwarna gitu ya. Jadi kalau dilihat, ini tadi kalau kita punya incoming solar radiation, itu ada yang diserap baik oleh uap air, oleh udara, ada yang diserap juga oleh awan, tapi ada juga yang dipantulkan kembali oleh awan, dipantulkan kembali oleh permukaan gitu ya. Nah, satu sisi ini masuk ke golongan short wave ya, karena dari radiasi matahari ya. Tapi satu sisi juga ternyata permukaan bumi juga bisa memancarkan energi atau melakukan radiasi. Nah, radiasi di sini masuk ke dalam gelombang panjang ya. Gelombang panjang di sini bisa dilakukan oleh emisinya bisa dilakukan oleh permukaan, oleh water vapor, oleh awan, oleh CO2 gitu ya, seperti itu. Jadi ini penggambaran kembali dari slide sebelumnya ya. Dari sinilah kita akan tahu berapa sih sebetulnya net radiation-nya ya. Nah, sekarang kamu lihat apa sih sebetulnya pentingnya evaporasi dalam problem hidrologi. Yang pertama, kapan evaporasi itu penting kalau kamu mau mendesain suatu water supply ya. Water supply ini apalagi kalau kamu mau mendesainnya itu di dalam sistem atau di dalam daerah yang arid, dalam daerah yang sangat kering. Nah, di sini kita akan berhadapan dengan evaporasi. Jadi baru selesai hujan ternyata water level di danau atau di waduknya sudah sangat minim, berarti evaporasi cukup tinggi di daerah tersebut seperti itu. Nah, itu harus menjadi faktor yang penting, tidak boleh diabaikan. Atau juga di sini dalam reservoir design and operation. Kalau kita mau mendesain suatu waduk dan ternyata mendesain suatu waduk, kita perlu melihat atau mempertimbangkan evaporasi tadi, apalagi kalau waduknya akan didesain di daerah yang kering seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kapan lagi evaporasi itu harus dipertimbangkan, tidak boleh diabaikan kalau kita mau melihat simulasi hidrologi yang long term, yang ratusan tahun seperti itu misalnya, bukan yang sifatnya hanya untuk melihat periode banjir misalnya seperti itu kadang kita bisa boleh mengabaikan evaporasi. Tapi kalau kita pengen melihat satu sistem hidrologi yang panjang, yang lengkap, maka kita tidak boleh mengabaikan evaporasi ini seperti itu ya. Nah, ini salah satu wilayah, ada beberapa reservoir di mana kita harus memperhitungkan evaporasinya, di mana di daerah yang arid ya, yang sangat kering. Ini salah satu dam di Puclero Dam di Chile, di Amerika Selatan, di mana di sini evaporasi sangat tinggi sekali. Jadi di sini water levelnya bisa sangat rendah sekali, dan tentu saja ini harus dilihat ya, harus diperhitungkan gitu loh. Kalau di kita punya waduk Tilong ya di Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini adalah waduk ini masuk ke daerah yang sangat arid ya. Jadi hujannya jarang, radiasi matahari tinggi. Oleh karena itu evaporasi tinggi, water levelnya cepat sekali untuk turun. Oleh karena itu, kalau di waduk seperti ini, yang di daerah arid seperti ini, kita tidak boleh mengabaikan evaporasi. Kita harus menghitung atau memperkirakan berapa sih evaporasi yang terjadi di waduk ini, seperti itu ya. Oke, kemudian ini saya sampaikan lagi ya, factors impacting evaporation. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya evaporasi. Pertama, tentu saja dari water density atau
water ya, biasanya kita 997 atau 1000 kg per meter kubik kan gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah yang penting kamu ketahui adalah latent heat of evaporation. Latent heat of evaporation atau panas laten penguapan. Apa itu panas laten penguapan? Pengertiannya panas laten penguapan itu adalah panas yang diperlukan oleh suatu sistem untuk mengubah wujud benda. Dalam hal ini wujudnya itu dari fase liquid menjadi fase gas seperti itu kan. Nah, pada temperatur yang tetap, pada temperatur tertentu seperti itu. Kemudian di sini tentu saja juga dipengaruhi oleh temperaturnya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, semua ini ya, ini bicara terkait dengan net radiation tadi ya. Net radiation itu adalah incoming radiation dikali 1 min albedo ya. Albedo itu adalah fraksi dari radiasi yang dipantulkan kembali. Kemudian dikurangi dengan radiasi emitted ya, radiasi yang datang dari permukaan bumi ya. Nah, radiasi permukaan bumi ini besarannya ditentukan oleh emisivitas permukaan itu sendiri, atau notasinya adalah E. Emisivitas itu tergantung pada jenis permukaannya ya, jadi ukuran kemampuan suatu benda untuk meradiasikan energi ya. Nah, biasanya ini E-nya itu antara 0 sampai 1. Kapan 1? Kalau dia biasanya black ya, bendanya itu benda hitam, dia punya emisivitas yang sangat tinggi. Radiasi dari emitted juga ya dipengaruhi oleh temperatur ya. Jadi berapa temperatur suhu permukaan yang melakukan radiasi itu juga mempengaruhi besaran radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut. Kemudian faktor yang lainnya adalah relative humidity, kelembaban relatif, dan juga kecepatan angin atau wind velocity. Nah, bagaimana? Ada beberapa cara untuk kita menghitung evaporasi ya. Yang pertama, caranya adalah menggunakan evaporation pan. Evaporation pan ini sebetulnya alat pengukuran evaporasi ya. Kita bahasa Indonesianya kita sering menyebutnya dengan panci evaporasi. Nah, ini contohnya ya, kamu menaruh suatu panci evaporasi di suatu wilayah ya. Tentu saja panci evaporasi ini tidak boleh tertanam ya, karena nanti bias dengan infiltrasi. Jadi harus di atas permukaan tanah. Di sini adalah panci evaporasi. Di sini kita biasanya punya water level. Di sini kita biasanya juga mengukur kecepatan angin atau wind velocity-nya seperti itu. Nah, biasanya ini per satu satuan waktu ya. Jadi misalnya setiap menit atau setiap jam kita cek berapa sih water level, penurunan water level yang terjadi di dalam panci evaporasi ini, seperti itu. Nah, ini adalah rumus bagaimana kita menghitung evaporasi yang terjadi. Jadi, rumusnya evaporasi kalau pakai pengukurannya pakai panci evaporasi adalah koefisien panci evaporasi dikalikan dengan evaporasi yang terjadi di dalam pan. Nah, evaporasi yang terjadi di dalam pan tentu saja kita hitung secara manual tadi ya, jadi setiap waktu kita lihat berapa penurunan level muka air yang terjadi. Kalau koefisien pan-nya ini tergantung pada kondisi, kita lihat ya. Di sini kita punya koefisien panci evaporasi ya. Di sini ada dua case A dan case B. Case A itu kalau panci evaporasi kita dikelilingi oleh vegetasi gitu ya, oleh vegetasi pendek. Kalau case B, kalau panci kita itu dikelilingi oleh dry area lah, atau area kering atau area yang kosong. Nah, di sini ada beberapa faktor. Ini sebetulnya nilai-nilai dari koefisien panci tersebut ya. Pertama, ini adalah angin. Jadi ada ketika anginnya kecil, kemudian sedang, kuat dan sangat kuat seperti itu ya. Kemudian juga ada faktor kelembaban relatif. Kalau kelembaban relatifnya rendah, sedang, tinggi dalam persen. Kemudian di sini ada upwind patch of green crop. Ini artinya apa? Ini dalam jarak ya, satuannya meter. Ini seberapa besar atau seberapa jarak terdekat antara panci kita dengan vegetasi yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi nilainya untuk yang jarak 1 meter antara panci dengan vegetasi, itu nilai koefisien pancinya tentu berbeda apabila panci kita jarak terdekatnya dengan vegetasi itu 1000 meter, seperti itu. Jadi ini bicara jarak terdekat antara panci dengan vegetasi kita. Nah, ini juga sama ya, hanya ini perbedaannya tadi ini antara
Ini pancinya dikelilingi oleh dry area atau bare area, area kosong. Di sini ada kelembaban relatif, di sini ada angin ya. Ini masih ada angin di sini. Kemudian di sini adalah jarak antara panci kita, posisi panci kita terhadap area yang kosong tadi, seperti itu. Kalau dilihat nilainya ternyata antara 0,4 sampai 1 ya, nilai koefisien panci untuk pan evaporation itu ya. Kalau tadi kita punya perhitungan dengan cara menggunakan panci evaporasi gitu kan. Nah, itu secara empiris ya. Nah, tapi kita juga bisa menghitung evaporasi atau mengestimasi evaporasi ya dengan 3 metode. Metode ini metodenya metode teoretikal ya. 3 metode. Yang pertama adalah metode energi, kemudian metode aerodinamik, dan yang ketiga adalah metode kombinasi. Metode kombinasi berarti ya kombinasi antara metode energi dan metode aerodinamik. Kemudian kita lihat satu-satu metode ini ya. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana kita memperkirakan atau menghitung, mengestimasi evaporasi dengan energi metode energi ya. Ini pada dasarnya metode energi, dari namanya saja kamu perhatikan adalah energi. Berarti kita melihatnya dari energi matahari, seperti itu, energi matahari yang datang, dan juga dari latent heat. Jadi kalau kamu lihat rumusnya, energi metode itu biasanya kita melihat satuan atau notasinya adalah ER ya. ER di sini adalah net radiation dibagi dengan latent heat dikali dengan massa jenis air. Latent heat rumusnya adalah ini ya, 2,501 dikali 10 pangkat 6 minus 2370 dikali temperatur. Jangan lupa temperaturnya harus di dalam Celcius. Nah, bagaimana menghitung net radiation? Net radiationnya ini ya, tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Net radiation adalah di sini kamu punya radiasi matahari dikali 1 min albedo dikurangi dengan radiasi emitted yang datang dari permukaan, seperti itu kan. Nah, kalau misalnya radiasi emitted-nya tidak diketahui, maka ini adalah cara menghitungnya. Ini sebetulnya kalau kamu ingat atau kalau kamu pernah tahu, ini sebetulnya adalah rumus dari Stephen Boltzmann ya. Stephen Boltzmann itu dia mengatakan bahwa besaran energi yang dipancarkan dari suatu benda itu setara dengan konstanta Boltzmann-nya. Konstanta Boltzmann dikali dengan dan pangkat 4 dari temperatur benda tersebut gitu loh. Nah, cuman di sini perhatikan di sini temperaturnya di dalam Kelvin. Jadi kalau kamu punya Celsius harus ditambah 273. Nah, di sini ada emissivity of surface tadi ya, atau emisivitas permukaan, tergantung dari jenis permukaan. Dia perbandingannya antara 0 sampai 1 nilai E ini. Kalau 1 biasanya dia benda yang berwarna hitam. Nah, kalau kurang dari 1 ya dia semakin tidak gelap. Jadi semakin gelap, dia semakin besar energi yang dipancarkannya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sebetulnya jadi di sini kalau kamu lihat nanti satuannya itu adalah satuan kecepatan ya. Jadi misalnya milimeter per day. Jadi kamu nanti masukin berapa net radiation-nya, latent heat-nya berapa dihitung dulu dengan mengetahui temperatur. Kemudian di sini adalah density of water atau massa jenis air itu biasanya 1000 ya, atau 997 kg per meter kubik, seperti itu. Itu yang pertama ya, dengan metode energi. Untuk metode yang kedua itu adalah metode aerodynamic method. Tentu beda dengan metode energi ya. Untuk metode aerodinamik ini sebetulnya yang kita ingin lihat adalah bagaimana pengaruh angin di sini. Pengaruh angin untuk menggerakkan moisture atau menggerakkan water vapor tadi ya, menggerakkan water vapor di udara. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perhitungan metode aerodinamik, inisialnya atau notasinya biasanya kita EA ya, sama dengan B dalam kurung EAS dikurangi EA. Apa itu EAS? EAS adalah tekanan uap jenuh. EA adalah tekanan uap pada saat itu ya. Nah, B di sini itu adalah sebuah konstanta. Kita menyebutnya atau sebuah koefisien. Istilahnya adalah koefisien transport uap atau vapor transport coefficient di sini.
Kita lihat satu-satu. Bagaimana kita menghitung tekanan uap jenuh? Sebetulnya ini ada di materi sebelumnya ya, materi minggu lalu ya, hubungan antara hubungan tekanan uap dan tekanan uap jenuh itu digambarkan dalam kelembaban relatif. Kalau kita tidak mengetahui tekanan uap jenuhnya, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus seperti ini ya. 611 eksponen 7,27 T dibagi 237,3 ditambah T, di mana T-nya ini di dalam Celcius. Nah, kemudian untuk tekanan uapnya kita bisa pakai rumusan atau hubungan kelembaban relatif ya, karena kelembaban relatif itu adalah tekanan uap dibagi dengan tekanan uap jenuh gitu kan. Nah, sekarang kita lihat B. Jadi, B itu dihitung dengan rumus seperti ini. Kita lihat satu-satu ya. B sama dengan 0,622 dikali K kuadrat. K-nya ini apa? K ini adalah, K ini kita menyebutnya adalah, ini koefisien juga atau konstanta. Von Karman konstanta. Von Karman konstanta ini kita biasanya pakai nilai 0,4. Sama ini bukunya, kalau kita lihat dari Van der Chow ya. Jadi nilai K itu suatu konstanta, von Karman konstanta, nilainya 0,4. Kemudian ini apa? Ini raw air. Jadi massa jenis udara. Massa jenis udara itu biasanya 1,19 kg per meter kubik ya. Nah, ini adalah kecepatan angin. U2 di sini apa? Kamu lihat U2 ini adalah kecepatan angin di posisi tertentu di atas permukaan air. Misalnya, jadi ada suatu permukaan air yang kita pengen hitung evaporasinya, kemudian misalnya 2 cm atau 3 cm di atas permukaan air tersebut, kita hitung berapa kecepatan angin ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan U2, kecepatan angin di atas permukaan air gitu ya, di level tertentu di atas permukaan air itu U2. Kemudian apa itu P? P ini tekanan udara biasa ya, tekanan udara yang kita hitung. Ini dari tekanan udara yang kita hitung di posisi tersebut ya, di area tersebut. Berapa ya? Ini bisa pakai data sekunder, bisa juga pakai barometer ya untuk menghitung tekanan udara. Kemudian ini adalah raw water. Raw water biasanya kita pakai angka 997 atau 1000 kg per meter kubik. Kemudian ln Z2 per Z0. Ini bicara tentang ketinggian ya. Z2 itu tadi, Z2 itu level tertentu di atas permukaan air, misalnya tadi 3 cm, di mana kita menghitung kecepatan angin. Nah, untuk Z0 itu sebetulnya adalah roughness height above water surface, atau sebetulnya ini mau ngambil level 0 di atas permukaan air, atau biasanya kita pakai angka 0,01 sampai 0,06 cm, seperti itu. Jadi ketika kamu sudah dapat B, kamu dapat EAS, kamu dapat EA, nanti kamu hitung, kamu juga akan mendapatkan satuannya kecepatan ya, jadi milimeter per day, seperti itu biasanya ya. Nanti kita lihat dengan contoh soalnya ya. Yang tadi kita sudah bicara metode energi, kemudian metode aerodinamik. Nah, berikutnya adalah metode kombinasi. Kita lihat dulu ya, ketika energi supply itu tidak terbatas, maka kita boleh menggunakan metode aerodinamik. Ketika transport uap itu tidak terbatas, maka kita menggunakan metode energi. Tapi biasanya dua-duanya itu tidak terbatas, kayak gitu kan. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan kombinasi kedua metode tersebut. Nah, sebetulnya kombinasi metode tersebut juga mau tidak mau kita harus menghitung kedua-duanya. Kita harus menghitung terlebih dahulu ER-nya berapa, hasil dari metode energinya berapa, kemudian EA-nya berapa, nilai dari metode aerodinamiknya berapa. Di sini ada beberapa konstanta yang perlu kita lihat, ada delta dan ada gamma. Kalau gamma itu suatu tetapan ya, jadi dia suatu psikometrik konstan. Nilainya setara dengan 66,8 Pascal per derajat Celcius. Nah, yang perlu kita cari adalah nilai delta ya. Delta itu adalah sebetulnya gradien dari kurva tekanan uap jenuh gitu ya. Jadi kita menghitungnya perlu melihat nilai tekanan uap jenuh. Ini rumusannya, jadi delta sama dengan 4098 EAS adalah tekanan uap jenuh dibagi 237,3 ditambah temperatur udara, seperti itu. Nanti ketika kita sudah dapat
delta, kita sudah tahu gamma 66,8 Pascal per derajat Celcius, maka kita masukkan rumusnya nilai delta dan gamma itu ke rumus ini. Jadi sebetulnya metode kombinasi ini tetap saja kita harus menghitung dua-duanya dahulu karena kita tidak mengabaikan keduanya. Kita melihat energinya, kita juga melihat kondisi aerodinamisnya seperti itu. Nah, metode kombinasinya ini itu cocok diaplikasikan untuk area yang small area dengan data climate yang lengkap gitu ya. Jadi kita harus punya net radiation, temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban, dan juga tekanan udaranya itu berapa seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak di small area gitu ya, tapi kita punyanya large area. Nah, di sini ada yang mengutarakan gitu ya, Priestley and Taylor mengatakan dia mendiscover sesuatu bahwa ternyata energi combine metode kombinasi untuk mendapatkan nilai E itu ternyata bisa diperoleh dengan rumusan seperti ini, dengan asumsi bahwa metode aerodinamik adalah 30%-nya loh dari metode energi. Jadi dia mengatakan bahwa ternyata yang paling dominan itu adalah metode energi. Metode aerodinamik itu 30%-nya dari metode energi. Jadi kita bisa menghasilkan nilai yang sama dengan metode kombinasi ya, dengan notasinya kalau metode kombinasi adalah E, dengan hanya menghitung metode energi, dengan pengalinya adalah 1,3 di depan. Jadi kalau dengan metode kombinasi dari Priestley and Taylor itu E sama dengan 1,3 dikali dalam kurung delta dibagi delta ditambah gamma dikali dengan metode energi. Jadi hanya dengan menghitung metode energi. Jangan lupa ini saya ingatkan kembali, metode energi itu kan dari radiasi matahari ya, net radiation dibagi latent heat dikali dengan raw water atau density air. Ini tadi kita sudah banyak bicara ya net radiation-nya. Jadi yang datang, radiasi matahari yang datang dikali 1 min albedo, fraksi ya, fraksi yang dipantulkan kembali dikurangi dengan radiasi emitted yang dari permukaan bumi. Ini rumusan untuk radiasi emitted tadi ya, ini ada di rumus metode energi. Nah, sekarang kita misalnya punya contoh soalnya seperti ini. Soalnya mintanya apa? Gunakan combo method, itu metode kombinasi untuk menemukan evaporasi. Kita lihat kondisi-kondisi meteorologis apa saja yang kita punya. Pertama, kita punya elevasi di 2 meter di atas permukaan air yang mau kita hitung evaporasinya. Tekanan udaranya kita punya 101,3 kPa, kecepatan anginnya 3 meter per second. Net radiation ini sudah bentuk net radiasi ya, 200 watt per meter persegi. Temperatur udaranya 25 derajat Celcius, relative humidity atau kelembaban relatifnya 40%. Tekanan uap jenuh ya pada saat T 25 derajat Celcius adalah 3167 Pascal. Tadi ya kalau disuruh diminta menghitung dengan metode kombinasi, mau tidak mau kita harus menghitung dulu juga metode energi atau lambangnya ER. Kemudian yang kedua metode aerodinamik atau notasinya EA, dan setelah itu kita akan gunakan rumus, gunakan konstanta delta dan gamma untuk mendapatkan nilai E, metode kombinasi. Pertama kita hitung dulu untuk metode energinya. Untuk menghitung ER, rumusnya adalah net radiasi dibagi dengan latent heat dikali dengan raw water. Nah, untuk latent heat seperti pada rumus yang sudah disampaikan sebelumnya untuk metode energi, latent heat itu tergantung pada temperatur ya. Jadi rumusannya adalah 2,501 kali 10 pangkat 6 minus 2370 dikali temperatur. Nah, temperaturnya dalam Celsius, nanti kamu akan mendapatkan nilai 2441 kJ per kilogram. Sudah. Nah, setelah itu untuk net radiation kan kita sudah punya ya 200 watt per meter persegi, latent heat kita sudah hitung, raw water di sini bisa 997, bisa juga 1000. Nah, setelah kamu proses ya, kamu hitung ini, kamu akan mendapatkan angka 8,21 dikali 10 minus 8 meter per second. Nah, tapi jangan lupa, setelah itu kita pengen satuannya itu dalam milimeter per day, jadi harus ada konversi satuan.
konversi satuan yang dipakai itu dari meter ke milimeter, maka kita harus mengalihkannya dengan 1000. Nah, untuk dari second ke hari, karena satu hari itu kan 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 second, maka kita harus mengalihkannya dengan 86400 second. Setelah itu, ketika kamu mengalihkan, kamu akan memperoleh nilai ER-nya, evaporasi dengan metode energi itu sebesar 7,10 mm per day ya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai EA-nya ya. Jadi berapa evaporasi dengan metode aerodinamik. Ini tadi sama ya. Ini yang kita punya tadi, kondisi meteorologis yang kita punya. Kita tadi K-nya kita sudah sepakati. K itu adalah von Karman konstanta, nilainya 0,4. Z0-nya kita ambil yang 0,03 cm. Kita sudah mengetahui tadi tekanan uap jenuhnya 3167 Pascal, tekanan uapnya berarti kan kelembaban relatif dikali tekanan uap jenuh 0,4 dikali 3167, 1267 Pascal. Kemudian kita menghitung dulu konstanta B, ini kamu masukin ya, kita sudah punya K, kita sudah punya rho air 1,19, U-nya tadi kecepatan anginnya 3 meter per second. Kemudian kita punya P-nya tadi 101,3 ya. Kemudian ini raw waternya adalah 1000 atau 997, Z2-nya tadi 2 meter ya. Z0-nya adalah 0,03 cm. Jangan lupa kenapa harus dikali 10 pangkat 4, karena dikonversi dari meter ke cm kuadrat ya. Kemudian dikuadratkan, kamu akan dapat hasil sekian. Nah, sama seperti yang tadi, 4,54 kali 10 min 11 dikali EAS min EA, ini rumusnya ya dengan metode aerodinamik, lihat lagi kan. Nah, ini adalah faktor konversinya karena kita ingin mendapatkan hasil dalam milimeter per day. Jadi kamu akan dapat nilai dengan metode aerodinamik 7,45 mm per day. Nah, sekarang baru kita akan menghitung dengan metode kombinasi. Nah, metode kombinasi tadi kita perlu dua konstanta ya, gamma yang sudah tadi psikromatik ya. Kalau gamma itu konstanta tetapan nilainya 66,8 Pascal per derajat Celcius. Kemudian kamu hitung dulu delta ya, delta tadi 4098 dikali EAS dibagi 237,3 ditambah temperatur, tadi temperatur kita 25 ya, derajat Celcius. Jadi kamu akan dapat nilainya 188,7 Pascal per derajat Celcius. Tadi delta itu adalah gradien ya, gradien dari kurva tekanan uap jenuh. Nah, kemudian kamu hitung delta per delta tambah gamma, deltanya tadi 188,7 dibagi 66,8 tambah 188,7 itu hasilnya 0,738. Kemudian gammanya tadi ini 66,8 dibagi deltanya 188,7 ditambah 66,8, kamu akan dapat 0,262. Kamu masukkan ya ke rumus ini, ke rumus metode energi, metode kombinasi tadi ya. Delta dibagi delta tambah gamma dikali metode energi ditambah gamma dibagi delta tambah gamma metode aerodinamik, maka hasilnya adalah 7,2 mm per day. Kalau kamu lihat, ketiga metode tersebut sebetulnya akan menghasilkan nilai yang tidak terlalu jauh berbeda. Dengan metode energi tadi kita dapatkan 7,1 mm per day, dengan metode aerodinamik tadi kita dapatkan 7,45 mm per day, dengan metode kombinasi tadi kita dapatkan berapa? 7,2 mm per day. Jadi kita akan mendapatkan nilai yang sebetulnya tidak jauh berbeda. Kemudian bagaimana kalau kita pengen menggunakan Priestley and Taylor? Tadi ya, Priestley and Taylor dia mengatakan kalau metode aerodinamik gitu ya, itu adalah 0,3 dikali dengan metode energi kan. Jadi untuk dapatkan nilai evaporasinya 1,3 dikali delta per delta tambah gamma dengan metode energi. Jadi kita hanya lihat dari metode energinya saja. Hasilnya adalah 6,8 mm per day. Seperti itu. Jadi kita sudah coba semua ya. Dengan metode energi, metode aerodinamik, metode kombinasi, dan terakhir adalah metode Priestley-Taylor. Oke, sekarang kita masuk ke transpirasi. Apa sih itu transpirasi ya? Transpirasi itu bedanya dengan evaporasi.
Kalau evaporasi tadi dari permukaan, kalau transpirasi itu dari tumbuh-tumbuhan. Lewat apa sebetulnya air itu menguap ya menjadi uap air dari tumbuhan itu lewat sel-sel stomata. Di mana sih sel-sel stomata ada? Sel-sel stomata ada di permukaan daun ya atau tajuk vegetasi. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari transpirasi ini? Ya tentu saja faktor meteorologis ya, terutamanya adalah sinar matahari, kemudian jenis tumbuhannya, apakah tumbuhan itu banyak daun ya, banyak menyimpan air atau tidak. Kemudian jenis tanahnya, seberapa besar air yang memang diserap oleh akar dan dialirkan ke daun. Kemudian bagaimana efektivitas atau elastisitas untuk membuka dan menutupnya pori-pori. Di sini biasanya ditentukan oleh kedudukan daun dan cabang, ketersediaan air, dan apakah tanaman meranggas atau tidak. Seperti itu ya. Nah, tadi saya mengatakan di mana sih terjadinya proses penguapan di tumbuhan itu di sel-sel stomata. Sel-sel stomata itu di sini ya ada di tumbuhan. Jadi water evaporates into the air through the stomata. Jadi proses terjadinya penguapan di tumbuhan itu hanya di daun ya, karena hanya di daun lah ada stomata. Di sini kita lihat ya, di sini adalah air liquid yang berubah menjadi uap air dan keluar melalui guard cell atau dinding selnya stomata. Seperti itu ya. Nah ini jadi kalau kamu misalnya penasaran, kamu melakukan suatu percobaan, kemudian kamu ikat suatu plastik gitu ya di daun, kamu akan lihat ternyata ada air yang bisa tertampung. Ini adalah bukti kalau ternyata di sini terjadi proses transpirasi seperti itu ya. Nah, ada satu istilah yang perlu kamu ketahui ya. Jadi di sini ada satu faktor istilahnya constraint lah dalam hal terjadinya transpirasi, yaitu resistensi stomata. Resistensi itu sebetulnya hambatannya istilahnya. Jadi resistensi itu hambatan yang dilalui oleh suatu gas karena bergerak secara acak melalui perbedaan gradien konsentrasi. Nah, di stomata itu sendiri resistensinya, hambatannya untuk berubah dari liquid menjadi gas itu dipengaruhi oleh mekanisme buka tutup stomata. Nah, biasanya ini juga dipengaruhi oleh suhu daun dan lingkungan. Faktor-faktor penentu transpirasi tentu saja hampir sama ya dengan evaporasi. Radiasi matahari, suhu, kecepatan angin. Mungkin yang agak berbeda adalah bagaimana karakteristik dan kerapatan vegetasi, seperti struktur tajuk atau daun, perilaku pori-pori daun, dan kekasaran permukaan vegetasi. Jadi kalau kamu lihat, biasanya transpirasi di hutan itu jauh lebih besar ya, jauh lebih masif dibandingkan dengan di padang rumput seperti itu, karena lebih rapat ya kan. Kemudian keakaran vegetasi, kenapa? Karena ini berpengaruh pada cadangan air tanah. Kalau cadangan air tanahnya menyusut, tentu transpirasi juga akan semakin kecil seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana pengukuran transpirasi. Kalau kamu lihat ini sama konsepnya adalah water balance yang tadi di atas ya, baca massa air ketika di waduk ya, tapi ini kita ada di tanaman ya. Jadi di sini pasti inputnya adalah curah hujan, kemudian dikurangi dengan outputnya adalah alir larian, kemudian total intersepsi. Intersepsi itu adalah air yang masih ada di tajuk ya, masih ada di danau, masih ada di daun, kemudian dikurangi dengan delta S atau perubahan kapasitas tampung air tanah. Itu hasilnya nanti akan menjadi transpirasi seperti itu.